gue ngerasa muka gue jelek, jadi ya gue nggak bisa jualan muka, ya gue jualan apa? Gue jualan badan, misalnya kayak gitu. Bitch banget ya gitu. Aku ngerasa bitch, aku ngerasa jalang, aku ngerasa kotor gitu, kayak lagi chat berapa orang, terus ada yang lagi abis aku tinggalin, terus dia ngomong I love you, terus abis itu aku blok. Oh my god, ini parah banget. Ada statement bahwa akan horny kalau misalnya sama cowok-cowok pinter doang. Sapioseksual. Alah, tai kucing gitu. Apa misalnya kayak gue nyari FWB doang nih gitu. Iya, atau gue nyari pasangan hidup, istri yang serius gitu. It's okay, dikomunikasikan, nggak usah malu. Lu jangan expect kayak lu nggak mengkomunikasikan itu, tapi lu berharap orang tahu gitu kan. Iya. Nah dari situ makanya akhirnya aku kepikiran ya udah deh coba aja deh untuk buka Tinder, karena tuh nothing tulus juga kan, gue cuma chat doang gitu. Malah enak nih, gue ngechat, gue screening dulu ngobrolnya nyambung apa enggak. Kalau nyambung ketemuan kop dari ayo, kalau enggak ya udah gue nggak usah balas lagi, ngerti nggak sih? Dan nggak ada komitmen yang kayak ngasih nomor handphone gitu kan gitu. Kalau diminta aja baru gue kasih, tapi kalau aku nggak mau ngasih pun ya udah. Jadi dari situ kayak ya udahlah nothing tulus gitu. Kalaupun misalnya kayak ketemu orang-orang lagi yang misalnya kayak dia tiba-tiba match sama teman aku dan lain-lain, ya silakan aja gitu. Menurut, karena intensi aku waktu itu cari orang ngobrol. Tiba-tiba suatu hari ada yang manggil gue hey Libra Bitch. Gue kayak gimana nih, ada laki-laki dia berani banget nih manggil gue hey Libra Bitch gitu. Jadi ya apa ya, di saat mungkin kalau waktu itu laki-laki lain pada cuma kayak hai halo ya gue empati juga sih sama laki-laki pada disuruh ngechat duluan rata-rata kan, atau penasaran pengen chat duluan. Tapi kayak tiba-tiba suatu hari ada orang yang santai banget manggil gue Libra Bitch, terus kayak kenapa nih, beda sendiri nih gitu. Ya udah, habis itu ngobrol deh. Termulai dari obrolan sampai seperti itu. Di balik Libra Bitch itu tuh ada sesuatu yang sudah dibangun atau terbentuk atau dialami experience-nya cukup lama. Kenapa aku bisa sampai sepede itu? Emang berapa lama? Kan dibilangin kalau aku main Tinder itu dari nah ini install uninstall ya, cupu-cupu dulu yang tadi aku juga sempat cerita, aku main Tinder even pas aku pacaran sama mantan aku dulu yang lama banget. Aku main Tinder di depan matanya dia dan ketahuan gitu apa dari cermin kacamata itu gitu. Goblok sih. Kayak dan sembunyi tapi mantel tuh tolol banget. Saking muaknya udah nggak mau sebenarnya, toxic relationship lah yang kemarin itu. Terus aku main Tinder, terus uninstall lagi, terus udah putus, terus dekat sama beberapa wanita, patternnya itu aja. Terus aku bilang kayak kok begini, kok patternnya sama nih ya, kok gue nggak kayak jatuh di lubang yang sama gitu. Bego banget nih gue kalau kayak gini. Oke, gimana? Gue mau break the pattern deh gitu. Break the pattern. Nah, ya udah akhirnya itu ya turning point dan ya udah akhirnya ketemu meditasi segala breathwork segala macam, mulai conscious, mulai awake. Nah, orang yang mulai conscious, yang mulai sadar, cenderung dia akan menarik diri dari lingkungan dia yang sebelumnya, karena kan itu the old pattern kan. Dia harus kayak nge-retreat dulu, terus ngebangun diri dia sendiri, fokus dulu, abis itu boleh lah akhirnya dia nyemplung lagi ke lingkungan baru, atau maybe ke lingkungan yang lama dengan diri yang udah improve gitu. Nah ya udah, narik diri dong aku, tapi memang belajar, baca buku, nonton YouTube yang apa self development, self motivasi segala macam, meditasi, terus inspired. Dan kita nggak bisa kan kayak ya udah ngonsumsi informasi terus, kita butuh ngeluarin informasi juga gitu. Waktu itu mungkin niatnya adalah ngobrol, tapi waktu itu aku niatnya gini, aku mau mendokumentasikan kegiatan Tinder aku dalam 1 bulan. Dan itu sebenarnya udah akhirnya tercetus rencananya setelah aku ya udah deh main Tinder, tapi kayaknya kok gue jago banget nih gitu. Self proclaiming jago banget. Tapi ya lu berhasil menarik perhatian gue, jadi oke lah. Enggak. Sebelum aku tahu diri aku sendiri, tahu apa yang aku jual atau
lebih sadar sama diriku sendiri, cara aku approaching orang pun beda gitu. Aku main dari mungkin bisa dibilang 2016. Kayaknya duluan kamu ya. Iya, 2016 aku udah main tuh. Masa sih? 15. Aku- Iya, 2014 aku udah main. Oh iya, aku 2016. Tapi uninstall gitu. 2014 udah main. Beda banget approach-nya gitu. Nah, 1 bulan main kok kayak wanjir. Aku dapat kopi darat banyak banget tuh. Terus peak performance gue banget dah itu saat masa-masa itu, nggak tahu kenapa, karena mungkin aku lebih open dan lebih zero tuh apa sih, no expectation lah. Jadi kayak ngobrol aja sesuai dengan diri aku sendiri, tapi aku sesuaikan dengan bahasanya si cewek-cewek ini gitu. Misalnya dia apa, misalnya dia pramugari, tapi bukannya kayak jalan-jalan dulu. Enggak, aku pasti lebih yang aku nggak mau pick up line itu mungkin ya bisa dibilang, nggak yang general tapi yang bener-bener niche banget gitu. Misalnya dia fotonya selfie semua gitu, itu pun sebenarnya membingungkan kalau si cewek-cewek ini foto selfie doang, karena nggak ada something yang dibahas dan dia nggak mewakili interestnya dia. Berarti kan dia interest sama diri dia sendiri doang tuh, kayak egosentrik gitu. Tapi ya udahlah, cakep nih, ya udahlah cobalah gitu kan, walaupun out of my league. Ya itu pun kalau isinya selfie semua pun aku nggak kayak cantik, lucu, enggak gitu. Dan aku lebih suka ngetis, bukan muji gitu. Kayak misalnya, wah lipstiknya asik banget tuh, atau wah misalnya lipstiknya hitam, wah anak emo lu ya gitu, atau apa gitu, lebih ngetis gitu. Makanya pas aku lihat profil kamu, ada tulisannya kan banyak tuh bio-nya, fotonya juga macam-macam, ada yang selfie, ada yang landscape, ada yang lagi kerja segala macam gitu. Menurut aku nih, ini pintar, satu dia bisa nge-present dirinya sendiri, even di Tinder gitu kan, karena banyak orang yang nggak bisa nge-present diri dia sendiri gitu, bukan cuman kayak selfie aja, tapi apa sih yang lo wakili, apa aja yang ada di belakang lo gitu, interest lo apa aja gitu kan. Jadi itu juga bahan ngobrol juga buat kumbang-kumbang di luar sana gitu kan. Nah aku lihat kamu bermacam-macam, terus tulisannya juga banyak, Libra, Pluvial Whale, sampai aku google tuh apa sih Pluvial Whale gitu kan. Pecinta rintik hujan, alah gitu kan. Terus ada apa tuh sindrom apa sih, kayak statement bahwa akan horny kalau misalnya sama cowok-cowok pinter doang. Attracted ya, gue revisi, bukan horny. Kepalanya laki-laki ini horny semua nih gitu. Iya, nah itu tuh kan aku agak bisa dibilang nggak setuju gitu. Nah itu yang aku serang gitu. Dan kita sempat berantem itu yang aku serang ya, jadi kayak coba ambil handphone, penasaran. Masih ada? Enggak, maksudnya kayak namanya, nyari istilahnya, lupa. Nggak bisa. Ini soalnya bahan berantem kita, wajib, jadi harus diceritain. Gitu. Dan ya udah, kalimat pertamaku ke kamu adalah Libra bitch gitu. Nah, Libra bitch di sini adalah bukan ngatain kamu sebenarnya gitu, tapi lebih ke gue bitch banget ya gitu. Aku kan juga Libra gitu, dan aku ngerasa kayak gue bitch banget ya gitu. Aku ngerasa bitch, aku ngerasa jalang, aku ngerasa kotor gitu. Kayak beberapa cewek di belakang, ada yang kayak lu lagi chat berapa orang ya dalam satu waktu lagi chat berapa orang, terus ada yang lagi abis aku tinggalin, terus dia ngomong I love you, terus abis itu aku blok. Oh my god, parah banget. Ada, serius kayak gitu. Nah aku ngerasa bitch banget. Terus aku ngelihat kamu Libra, terus kayak statementnya kan banyak ya. Kalau bisa aku kayak suarakan itu bio kayak, jadi guys gitu ya, bukan jadi guys, hey boys gitu, ini gue sukanya ini, gue suka ini, gue tuh ini gitu. Kayak bitch banget nih kayaknya gitu. Ya udah kayak sama-sama bitch sama kayak gue gitu. Makanya kayak Libra bitch gitu. Sapioseksual. Tai kucing gitu. Itu berantem tuh, kita berantem. Jadi guys, cerita sedikit kayak kesel banget gitu. Apaan sih? Kenapa sih? So intelek orang gitu loh. Iya kan, ceritanya kan lagi waktu itu kan lagi zaman quotes yang mewakili kan. Ibarat kata gini lah, waktu pas awalnya main Tinder kan kayak we want to
I want to present myself sebagai kayak aku tuh mewakili interest aku juga gitu. Makanya tadi kalau Yasser bilang kayak misalnya fotonya banyak apa, karena kayak ada misalnya foto aku lagi di bandara, aku lagi bawa koper, aku lagi traveling, aku lagi di outdoor gitu. Karena aku pengen share sebenarnya kayak it's actually my interest. Misalnya gue suka traveling. Itu sebenarnya bait ya. Bait kan sebenarnya harusnya itu bait juga gitu. Iya. Kalau lu misalnya lu suka naik gunung, lu suka main motor, lu suka kucing, lu display aja di situ. Iya. Ya benar. Karena maksudnya gini, itu bisa ya, I'm helping you guys gitu. Waktu itu mikirnya I'm helping you guys, kalau lo belum bingung mau ngomongin apa, nih gue kasih beberapa foto, gue kasih beberapa interest gue di bio. Jadi kalau lo mau ngobrol dari situ silahkan lah gitu. Jadi misalnya kayak let's say waktu itu aku bilang misalnya aku kerja di mana gitu. Ada yang bilang, gue punya temen nih ini gitu. Jadi kan nyambung kan dari situ. Lu dulu anak web school juga misalnya kayak gitu. Jadi kan kayak ada yang nyambung gitu kan. Ya dari situlah ceritanya aku melengkapi profilku dengan segala macem gitu. Terus salah satunya ya waktu itu lagi zaman yang masih main-main Tinderan itu, orang-orang kan pada ngedisplay gitu kan, kayak istilah-istilah yang fancy gitu kan buat yang kayak gitu. Terus akhirnya mulai tuh ada terms kayak pluviophile, orang-orang penyuka hujan, rintik-rintik hujan, sapioseksual, sexually attracted, ya benar sih dia bilang, sexually attracted gitu, sama sama Smart. intelligence, smart person, intelligence, not necessarily smart gitu. Tapi terus waktu itu berantem tuh akhirnya kayak aku ingat banget kamu marah-marah kayak gue nggak setuju itu sapioseksual, karena lu nggak bisa ngedivide kecerdasan orang, karena kecerdasan orang itu macam-macam. Dan walaupun misalnya dia nggak jago matematika, rupanya dia jago main bola, it's smart juga gitu. Dan lu mencoba mengglorifikasi, karena aku nangkapnya sapioseksual tuh mengglorifikasi intelek yang kayak apa ya, yang kayak snob kayak pinter, punya banyak knowledge ya kayak gitu. Enggak, padahal sebenarnya tuh maksudnya adalah justru buat aku intelligence yang dimaksud di sini bukan kayak lo harus IPK berapa, enggak IPK gitu. Berapa ya misalnya kasarnya kan literalnya seperti itu kan, tapi lebih ke arah kayak you know what, bisa ngomongin, let's say gampangnya adalah waktu itu aku lagi in my journey untuk inilah cari meaning of life, meaning of me in life gitu kan, passion gue apa, purpose gue apa gitu. Jadi lagi ada interestnya ke arah situ, dan aku tahu bahwa nggak semua orang mungkin ada interest ataupun ada mau ngomongin ke arah situ lah gitu. Misalnya saya aku nanya gitu, lu sebenarnya kerja buat apa sih gitu? Ya ada orang yang nggak mikirin arti kerja buat mereka tuh apa gitu. Jadi yang kayak dari situ tuh maksudnya aku tuh tertarik kalau misalnya kayak you know what, if you do something, let's say you know the reason why, ataupun kayak lu mempertanyakan sendiri ketika lu ngelakuin sesuatu kenapa, hal-hal yang kayak gitu. Jadi menurut aku kecerdasannya bukan kecerdasan yang artinya lu harus pinter filosofi, lu harus pinter apa, enggak, tapi kayak you know what, we can talk about everything, anything, dan kecerdasan itu buat aku waktu itu kan ceritanya adalah ya it's about life gitu. Gimana kita bisa berhadapan sama berbagai macam orang, tapi kita bisa lebih ke social intelligence, enggak juga sih, emotional intelligence, social intelligence, yang kayak gitu-gitu kan. Nah jadi artinya nggak cerdas necessarily pintar dalam suatu bidang tertentu, tapi dalam cerdas di arti di sini adalah kayak gimana sih misalnya gue bisa presenting myself in Tinder, how can I present myself, gue pengen itu naif sih nyari di Tinder kayak yang terlalu ideal kayak gitu. No, itu aku yang display itu. Aku display itu karena gue pengen ngasih tahu guys, gue kayak secara nggak langsung kan ngefilter orang-orang yang, karena gue nggak mau berkata orang yang datang ke gue cuma kayak hi Nes bobo bareng yuk gitu, nggak kayak gitu ya, you can find other people yang pakai fotonya susu doang lah gitu. I'm not your market, kasarannya tuh kayak gitu. Jadi kasarannya ya nih gue advertise diri gue sendiri seperti ini. If let's say you are attracted with this, ya udah ayo dan discuss dan, gitu. Dan aku lebih suka kayak ya kalau lu jualan aja. Kalau misalnya kayak ada yang pakai baju seksi tapi ya ini jangan deh, nanti feminis bisa gue dicambuk feminis nih. Kita
Tapi jujur ya, kita tuh laki-laki bingung di saat bener bingung nih, genuine bingung, bukan ngejudge kalian ya, sumpah. Ini dari aku sendiri, aku nggak mewakili siapa-siapa nih. Aku beneran genuinely bingung di saat dia fotonya seksi-seksi tapi diperlakukan agak jalang gitu. Oke. Tapi nggak mau. Ya kan kita bingung ya gitu. Itu kan maksudnya kalau dalam sisi marketing pun gitu. Kalau lo ngedisplay toket, lo jualan toket gitu. Kalau kamu ngedisplay komunikasi, ya tulisan kamu panjang lebar. Berarti kan yang kamu jualan adalah si words yang banyak ini, komunikasi ini. Jadi kalau dia masangnya selfie atau toket-toket tapi diperlakukan dengan jalan, bukan aku merendahkan dia, aku menyesuaikan dengan bahasanya dia gitu. Di saat aku ketemu orang kayak kamu, ya aku bahasanya ini, ketemu orang yang kayak gini bahasanya gini gitu. Jadi sebenarnya bingung aja. Jadi tapi ya tapi bisa jadi nggak sih, maksudnya gini sih, kayak personally ya, kalau aku ngelihatnya cewek tuh banyak insecure-nya juga gitu loh. They insecure with themselves. Ibarat kata kalau muka gue ya ini gue mewakili diri gue sendiri ya. Gue ngerasa muka gue jelek, jadi ya gue nggak bisa jualan muka, ya gue jualan apa? Gue jualan badan, misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya jualan ini tuh adalah kayak ngedisplay your strength, your strength ya. Iya gitu. Tapi ya maksudnya kayak ya makanya sih balik lagi kayak kalau buat aku sih gitu, Mamin saran buat cewek-cewek juga. Ya pinter-pinter lah milih foto itu, nggak usah semuanya selfie gitu, tapi kayak mewakili bukan cuma sekedar badan lo doang, tapi juga interest lo apa gitu. Karena kayak nggak harus kayak yang harus pinter gue, enggak. Misalnya interestnya makeup, satu makeup, interestnya nail art misalnya gitu, pasang nail art gitu, kayak gitu maksudnya. Misalnya kalaupun let's say lu suka minum kopi, ya udah lu displaynya sambil minum kopi di coffee shop. Kalau lu gak suka kopi, lu suka anak susu, ya udah lu minum susu kayak kayak udah gitu. Maksudnya kayak it's a statement gitu loh sebenarnya. Dan itu malah membuat, nggak tahu sih, tapi buat aku itu akan lebih menarik karena even aku ngeliat cowok-cowok pun gitu ya. Kalau cowok-cowok isinya selfie semua, gue nih gay apa enggak sih maksudnya, gitu. Iya benar. Maksudnya ya itu sorry guys yang gay, gue nggak bermaksud, tapi maksudnya kayak karena gue nyarinya yang straight, jadi kan gue kayak I wonder, dan jadinya gue malah ngeliatnya, lu selfie terus lu egocentrik banget. Aku juga sama ngeliatnya gitu. Jadi aku kalau even nyari cowok pun, dia fotonya gitu, aku nyarinya tuh satu, fotonya high resolution. Bukan masalah dia pakai handphone apa, tapi ini tuh masalah branding. You know how to communicate yourself, right? Gitu. Aku nge-brandingin diriku dicoba secakap mungkin karena aku pengen nunjukin komunikasi aku tadi gitu. Sama halnya aku pengen cari orang yang dia tahu cara mengkomunikasikan lewat milih foto mana, misalnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya kayak kamu aja deh, kamu ada yang kamu lagi nge-vape, terus ada yang kamu lagi di Jepang, kamu ada yang lagi ngapain gitu kan. Jadi dari situ kayak ini bukan karena lagi di Jepang ya. Bukan. Tapi travelingnya gitu kan. Terus abis itu ya mungkin ada orang yang ngeliat tuh ke Jepang, pengen ke Jepang, ya silahkan. Tapi kan kalau aku kebetulan aku juga ada interest traveling, karena waktu itu aku nampilin foto aku lagi di Nusa Lembongan apa di Nusa mana gitu kan, kayak pulau-pulau pantai-pantai gitu kan gitu. Jadi I present myself gitu. Jadi akhirnya kan aku juga ngeliat gitu kayak ini sebenarnya cocok atau enggak dan lain-lain. Ya itu sih, jadi kalau aku nyari waktu itu ya, kriteria aku nyari cowok tuh satu, fotonya high resolution atau enggak. Terus yang kedua posisi fotonya tuh selfie semua atau enggak. Terus habis itu yang ketiga kayak at least dia harus ada bionya. Karena kalau misalnya dia nggak ada bio, berarti dia nggak bisa. Gini, kalau dia ada bio, at least dia effort. Kalau dia nggak ada bio, kayak palingan ujung-ujungnya sama aja nih, dia nyari-nyari yang buat bobo-bobo doang gitu. Jadi kayak I don't want to waste my time. Jadi gue lihat bionya tuh dia effort nggak sih gitu loh. Dia effort nggak sih untuk mengkomunikasikan dia kesini tuh mau ngapain. Dan aku lebih respect sama orang-orang yang kayak mencari misalnya kayak gue nyari FWB doang nih gitu. Atau gue nyari pasangan hidup, istri yang serius gitu. It's okay dikomunikasikan, nggak usah malu. Lu jangan expect kayak lu nggak mengkomunikasikan itu tapi lu berharap orang tahu gitu kan. Nah jadi aku akhirnya lebih respect misalnya gini, gue tertarik sama lo tapi lu nyari istri, gue belum siap nikah, ya udah gue akan swipe left. In the end itu filter kita kan gitu. Jadi sebenarnya itu menghemat waktu dan jadi efektif dan efisien. Iya sih, parah sih. Kayak capek gitu loh kadang-kadang ketemu sama orang yang ya gitu-gitu aja gitu. Misalnya let's say kalau ada orang I would probably like kalau di bio-nya dia bilang
let's cut the bullshit gitu. Ayo kita langsung ngobrolin kenapa lo mau main Tinder di sini gitu. Aku lebih attracted itu ya tuh tadi gitu ya. Aku lebih attracted sama orang yang berani kayak gitu. At least you have something to offer. Nggak cuma sekedar yang kayak hai kita ngobrol-ngobrol doang.